bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Ini kelas 7E ya? Oke, saya absen terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Yang pertama, Adinda Aprilia Triana Dewi. Yang kedua, Ahmad Ali Al-Haddad. Ahmad Farel Arifin. Enggak ada surat isinya. Alifa Firdatul Yana. Amira Derli Fadila. Andika Fahrizki Putra. Andi Setiawan. Ardan Arasif. Ada Dinti Munaya Karimah. Dadang Trisanto. Diki Hedriyato Wijaya. Dina Widiawati. Eka Safira. Fatur Rahman Azizi. Fauzan Azhar Widodo. Bubi Mar'atul Solihah. Irma Faizatul Hakiki. Jenny Nurinda Hasari. Muhammad Asfar Syihabuddin Yusuf. Muhammad Iqbal Fauzi. Muhammad Naufal Maulana. Muhammad Farel Fauzi. Muhammad Ishaq. Rahma Dia Novita Sari. Rahma Fajariana. Sakinatul Aulia Rosyada. Selamita. Cindy Dwi Meglani. Siti Rohma. Stefano. Dino Felix Pratama. Yuni Nur Aziza. Ari juga. Zaira Yusma Arifina. Zaura Nesa Hayuni Tias. Di sini ada yang belum dipanggil. Sudah semua. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini nantinya bisa bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semuanya, baik hari ini maupun hari esok. Sebelumnya membaca doa jarinya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai materi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Sebelumnya, pada pembelajaran hari ini kita akan memakai metode Indosofi. Ada yang sudah tahu apa itu metode Indosofi? Jadi intinya gini, nanti metode itu kita itu setiap kelompoknya nanti membuat sebuah karya. Ini sudah ada contohnya. Jadi nanti buat karyanya seperti ini, tapi tidak harus seperti ini, sesuai dengan kreativitas kelompok kalian masing-masing. Nah itu nanti di dalamnya apa saja yang harus ditulis atau yang harus ada di dalam satu kertas ini. Itu nanti ada sejarah singkat, kejayaan, raja-raja, ketentuan, dan yang terakhir ada peninggalan. Oke, dari pembelajaran kali ini nanti tujuannya yakni yang pertama kalian bisa mendeskripsikan perkembangan masyarakat Islam di Indonesia. Kemudian nanti kalian bisa belajar mengenai kerajaan-kerajaannya, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, mulai dari sejarah singkatnya, berdirinya, raja-rajanya, masa kejayaannya, masa keruntuhannya, sampai yang terakhir nanti di peninggalan-peninggalannya. Kemudian nanti kalian itu dapat mendeskripsikan atau dapat menganalisis hasil dari pembelajaran
pembelajaran hari ini mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Sebelumnya, di sini ada yang sudah pernah berkunjung ke kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Peninggalan, mohon maaf, peninggalan yang ada. Misalnya itu ada, misal makam bukan, kalau makam Bung Karno itu peninggalan, itu apa ya, itu bukan peninggalan, itu kan karena Bung Karno itu sudah Bung Karno kan merupakan seorang pahlawan, jadi dikuburkannya itu nanti sebagai jasa untuk mengenang dia. Ada yang sudah pernah berkunjung ke ini makam Siti Fatimah binti Maimun, sudah tahu, atau ke Sunan Wali Songo, sudah pernah ke mana Mas? Nah itu sunan-sunan yang sudah pernah kalian kunjungi itu merupakan peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu sudah ada yang tahu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu apa saja? Majapahit, kalau Majapahit itu masuk apa? Hindu Buddha apa Islam? Jadi kalau Majapahit masuk Hindu Buddha. Kalau yang Islam itu seperti yang sudah ditulis di sini ada kerajaan Merak, kemudian kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, Demak, Mataram Islam, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum itu nanti kita akan membahas semua materi mengenai kerajaan-kerajaan Islam. Kemarin sudah dikasih tahu kalau disuruh membawa print-printan mengenai kerajaan-kerajaan Islam ya. Selanjutnya kita akan membahas cara masuknya kerajaan Islam di Indonesia. Yaitu ada 3. Ada yang tahu apa saja? Yang pertama yaitu ada teori Gujarat dari India. Yang kedua ada teori Englas atau Arab. Dan yang terakhir yaitu teori Persia, atau sekarang bisa disebut juga negara Iran. Pertama, teori Gujarat ini meyakinkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Dan teori Mekah Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Teori Gujarat ini, kenapa munculnya teori Gujarat ini? Karena yakin bahwa Indonesia sendiri itu menganut mazhab Imam Syafi'i. Jadi teori Gujarat dari India sangat, istilahnya itu kayak jadi tadi kan persebaran Islam di
Yang pertama perdagangan, pernikahan, dakwah, pendidikan, politik, dan seni budaya. Nah, ini di bidang media melalui perdagangan ini tadi kan membentuk pemukiman. Ketika mereka datang ke Indonesia, kemudian membentuk pemukiman dari orang-orang yang datang ke Indonesia. Akhirnya melalui pemukiman itu mereka mengajarkan agama Islam kepada warga-warga sekitar. Sehingga masuknya Islam di Indonesia ini juga melalui pendidikan. Dan yang kedua, yang selanjutnya yaitu melalui politik. Politik ini pada zaman dahulu kan memang Indonesia sebelum masuknya Islam itu mengambil kerajaan Hindu-Buddha. Nah, ketika rajanya itu mulai didekati oleh orang-orang yang mengajarkan agama Islam, akhirnya raja itu kan mulai mengenal Islam dan rajanya itu mulai dikenalkan oleh Islam. Akhirnya ketika rajanya sudah mulai mengenal Islam, otomatis rakyatnya juga mengikuti agama si rajanya tersebut. Dan yang ketiga ada di media melalui seni budaya. Nah, seni budaya ini contohnya ada Sunan Kalijaga, ada yang tahu? Ada yang pernah ke sana? Sudah? Nah, Sunan Kalijaga ini menyebarkan agama Islam salah satunya melalui wayang kulit. Dan juga banyak dinasti budaya lain yang diakulturasikan dari agama Hindu-Buddha ke agama Islam. Terkait teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Sudah pada paham kan? Nah, kalau sudah paham, sekarang saatnya kita masuk ke inti, kegiatan inti, yaitu pembelajaran atau pembuatan karya. Tadi kan sudah disinggung sama Kak Buba atau Ibu Buba terkait apa sih model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita menggunakan strategi window shopping. Ini sudah berbentuk kelompoknya masing-masing kan. Nah, dan perintah kakak untuk ngeprint kemarin apa sudah dipersiapkan? Kalau begitu, karena sudah dipersiapkan dan sudah dibentuk kelompok, maka dari itu langkah pertama dan kedua dari model pembelajaran window shopping sudah kalian tempuh. Jadi selanjutnya setelah menyiapkan alat dan bahan dan membentuk kelompok, kakak mau setiap ketua kelompok maju satu persatu.
Sudah dapat kertasnya masing-masing? Nah, karena sudah dapat kertasnya masing-masing, kita memasuki langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu setiap kelompok yang sudah mendapatkan materi kerajaan tadi, mencari materi kerajaannya, kemudian merepresentasikannya atau menuliskannya di manila yang telah dibagikan. Nanti setelah itu, setelah mengerjakan, maka ditunjuk 2 orang atau wakil kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi nanti setelah dikerjakan, kemudian hasilnya ditempel di belakang. Terus perwakilan masing-masing kelompok 2 itu menjelaskan atau membacakan hasil diskusinya ke kelompok lain. Setelah itu, nanti silakan jika ada yang bertanya, dan yang terakhir akan kita kasih kesimpulan dan evaluasi. Dan yang uniknya dari model pembelajaran kali ini, itu bukan guru yang menilai, melainkan teman-teman lainnya yang menilai. Jadi kalian harus memaksimalkan kreativitas kalian agar penilaian teman kalian menjadi bagus. Bisa dipahami? Mulai sekarang saatnya mengerjakan, silakan untuk berkreasi. Ya.